Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meneruskan materi sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan. Setelah pada video sebelumnya kita membahas setting, kita akan membahas menu-menu yang lain yang ada di WP admin atau dashboard blog kita. Kita mulai dulu dari fitur post ya. Fitur post. Di WordPress ya ada dua jenis tulisan. Yang pertama dengan istilah post atau tulisan, yang kedua ada pages atau halaman. Nah, apa bedanya antara post dan page? Mudahnya gini, post itu berisi informasi yang dinamis, sedangkan page berisi informasi yang statis. Ya. Contohnya gini, misalnya kita buka web ahdian.net ya. Nah, di sini misalnya bagian-bagian yang berbicara tentang hal-hal statis seperti about me, contact me, itu namanya page. Ya, misalnya ini about me ya. Ada lagi contact me. Nah, ini. Nah, ini menu-menu ini kan selalu ada dan biasanya memang dia ada di menu ditampilkan di atas. Nah, itu yang dinamakan dengan page. Nah, kalau post adalah yang tulisan-tulisan kita yang kita buat. Nah, yang kita buat di sini. Semua tulisan itu dinamakan dengan post. Nah, itu bedanya ya. Baik. Untuk pertama kita bahas post dulu. Ketika kita mengklik post ada empat pilihan. All post ini berisi semua post atau tulisan atau artikel yang kita buat. Add new kalau kita mau buat yang baru. Categorize ini kategori-kategori dari tulisan kita atau dari post kita, dan yang berikutnya adalah tags atau semacam keyword ya. Kita coba di all post ya. Nah, di all post ini contoh, kebetulan saya sudah membuat 5 artikel ya, jadi ada 5 tulisan. Nah, kalau mau menambah gimana? Add new. Nah, di sini. Baik. Untuk awalan kita akan mencoba membuat artikel ya. Kebetulan tema dari blog saya adalah tentang teknologi, maka saya akan buat salah satu artikel teknologi. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara misalnya ya kita copy paste. Walaupun sebenarnya copy paste ini dilarang, tapi kadang-kadang kita juga perlu copy paste beberapa bagian artikel atau bahkan semua artikel terhadap blog kita. Ya, untuk awalan sengaja saya copy paste untuk mempercepat. Namun demikian namanya copy paste juga itu perlu teknik. Ya, teknik tertentu. Ya. Misalnya saya akan membuat artikel baru. Sambil kita memahami fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang ada di membuat artikel. Nah, perlu diketahui tampilan dari add new post ini adalah tampilan klasik dengan model seperti ini ya, menu-menunya ini lebih mudah, hampir mirip seperti Microsoft Word atau WordPad yang ada di komputer ya. Ini bisa diklik. Nah, misalnya saya akan menarik artikel dari sini nih. Ini salah satu ya. Contohnya ini. Nah, kita copy ya. Misalnya, ya sini. Minat anak Indonesia pada game komputer menurun selama COVID-19. Ini contohnya ya. Sekali lagi, copy paste itu tidak saya rekomendasikan. Ini hanya contoh saja. Misalnya artikelnya, isi artikelnya. Nah, kalau kita membuat isi artikel mau di copy paste itu caranya gini. Pertama, kita buat file baru di Notepad ya, Notepad. Caranya gimana ya? Anda bisa ketik di sini Notepad. Notepad. Ya, nanti muncul seperti ini. Nah, dari artikel yang akan kita copy paste sampai sini ya. Kita copy karena ada ini, jadi kita copy segini dulu. Nah, masukkan ke sini. Paste. Ini formatnya word wrap ya. Kemudian di enter lagi. Artikel berikutnya apa? Set, copy lagi. Ctrl V ya, paste. Kemudian ini
sampai sini ya, misalnya sampai sini. Nah, ini di sini bisa kita rubah-rubah ya. Nah, bisa di rewrite ya, Anda bisa merubah-rubahnya. Nah, kalau saya untuk mempercepat kita sudah sampai di sini. Nah, dari sini Ctrl A ya. Ctrl A itu select all, klik kanan, copy, baru di paste di sini. Nah, misalnya ini ya. Di sini ada jadi. Artikelnya sudah jadi. Yang berikutnya kita copy gambarnya ya. Kalau nggak ada ya kita cari di internet. Misalnya di sini udah ada nih, di open image in new tab. Nah, kita masuk ya. Klik kanan, save image as. Misalnya saya juduli minat game. Oke, sudah disimpan gambarnya. Kembali lagi ke sini. Nah, kita atur publish tampilannya ya. Pertama status draft ya, karena ini belum kita publish jadi statusnya masih draft. Visibility ini bisa kita edit ya, kalau kita menginginkan visibility-nya public berarti nanti semua orang bisa melihat ya. Kalau artikel kita ingin selalu ada paling atas, sticknya di checklist, tapi saya hilangkan. Tapi kalau artikel kita mau privasi, maka kita bisa bukan privasi ya, ada secure, artinya orang-orang yang memiliki password saja yang bisa melihat, itu bisa klik yang ini. Lain halnya kalau artikel ini hanya kita yang ingin lihat, kita pilih privat. Nah, dalam hal ini saya ingin artikel kita bersifat publik, artinya bisa dilihat oleh semua orang, maka pilih ini. Kemudian oke ya. Nah, ini di sini kalau kita mau menghapus artikel ini bisa dari sini, move to trash. Ini kalau mau dihapus. Sekarang ya nggak dihapus ya. Formatnya pilih standar dulu. Kemudian kategori ya. Kategori. Kita lihat di sini. Di sini kategori ini tergantung dari jenis artikel kita ya. Misalnya di sini terkait dengan game komputer. Game komputer. Ada nggak di sini kategorinya? Kalau ada kita checklist. Kalau nggak ada gimana Pak? Kalau nggak ada kita buat lagi yang baru. Game. Ya, kategori game. Kita add. Maaf bukan di sini ya. Di sini add new kategori. Game. Add new kategori. Nah, nanti ada game checklist. Berarti kategori artikel ini adalah game. Yang berikutnya adalah text. Text itu semacam keyword lah dari artikel kita. Misalnya di sini game atau game ya bahasa Indonesianya. Kaspersky. COVID misalnya ya. 19. Nah, ini keyword dari tulisan ini ada kata game, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya yang paling penting itu adalah fitur image. Nah, ini harus ada. Kita set fitur, upload file, kita upload gambarnya. Tadi sudah kita simpan ya. Di mana tadi kita nyimpennya? Di download. Download ya. Minat game kan tadi ini. Ini gambarnya ini. Alt text ini opsi aja ya, mau diisi atau enggak. Kalau saya biasanya enggak ya. Nah, ini nanti muncul kayak gini. Nah, kalau sudah seperti apa? Kalau sudah kita publish. Yes. Ya. Oke. Nanti kita lihat ini artikelnya seperti apa. Seperti ini ya. Nah, kita lihat. Ada. Itu artikel ya. Jadi fitur image dan tadi muncul di sini. Oke. Nanti Anda akan ada tugas untuk membuat artikel seperti ini. Nah, kita lihat di sini all post kategori tag ya. Jadi 6 tuh ada 6. Kalau ingin menghapus gimana? Cepatnya bisa dari all post di checklist. Ini move to trash. Terus apply.
Nah, ini trash ya. Tadi kehapus. Kita trash ya. Oh, udah enggak. Ya. Oke, jadi kalau dihapus masuk ke trash. Kemudian eh kalau misalnya kita kelupaan ngasih kategori atau ingin merubah kategori, ingin menambahkan tag, itu lebih cepat kita gunakan quick edit. Nah, di sini quick edit. Untuk tag diketik di sini, untuk kategori milih di sini. Cuma memang di sini tidak bisa menambahkan kategori ya. Kita hanya bisa memilih kategori yang ada kalau pakai quick edit. Kalau ingin menambahkan bisa pakai edit. Itu ya. Itu seputar post ya. Kemudian yang berikutnya page ya. Page tadi seperti saya bilang ini terkait dengan statis ya, berita atau artikel yang statis. Misalnya saya akan membuat artikel, ini kita hapus dulu ya. Kita akan membuat tentang kami ya. Jadi add new di sini. Add new tentang kami. Nah, tentang kami itu kami siapa ya? Tentang ahdian.mydata. Anda bisa buat menjelaskan tentang web ini. Tadi saya sudah buat. Mana ya? Nah, tadi sudah saya buat notepad ya. Nah, misalnya gini nih. Nah, ini kita bisa atur-atur, misalnya ini bold, kemudian ini pakai numbering atau bullet ya. Nah, gini. Oke. Nah, di dalam penulisan menggunakan page ataupun post itu kita bisa menggunakan link-link seperti ini ya. Jadi ada bold, italic, ya numbering, bullet, kemudian ini quote, ya ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, ini link, ini huruf dicoret, ini garis horizontal, ini warna huruf, ya paste, ini kalau misalnya kita copy paste dari Word, ini menghilangkan format-format, ini kalau rumus. Nah, ini semacam mundur ya, decrease indent. Ini seperti tab ya, undo, redo dan seterusnya. Ya. Nah, di sini sama ya, publish sama, order ke sini, kemudian ada about me-nya. Fitur image-nya juga bisa dikasih di sini. Ya, kita publish aja dulu, nanti dibetulkannya lebih lanjut. Oke. Ya. Tentang kami. Jadi kita untuk page sudah ada 1 ya yang sudah tayang tentang kami, ada post ada 6. Oke, kalau dilihat tampilannya seperti ini dengan tema atau theme. Ini namanya apa? 2017 seperti ini. Nah, berikutnya untuk mempercantik tampilan kita juga bisa merubah tampilan, yaitu di appearance theme. Ya. Ini fungsinya untuk mengubah tampilan agar lebih bagus. Ya. Caranya gimana? Kalau kita dari pilihan di sini belum ada yang cocok, kita bisa add new. Add new ya. Kemudian cari ya di menu fitur atau populer atau latest. Yang di populer di sini ada 3.800 theme yang bisa Anda pilih. Nah, silakan sampai puyeng pilihnya ya. Disesuaikan aja dengan kesukaan Anda ya. Misalnya saya mau memilih ya yang ini nih, yang
Nah, yang ini misalnya news ever. Caranya gimana? Install. Kita tunggu proses installing. Nah, kalau sudah install, muncul activate, kita aktifkan ya. Kita aktifkan. Misalnya sebelumnya kalau dengan apa namanya? Theme 2017 itu gini. Barusan kita ganti, kita refresh. Set. Ini berubah. Nah, lihat ya. Tampilannya jadi seperti ini. Oke. Breaking news, eksklusif dan seterusnya. Nah, ini contoh saya menggunakan theme apa ini tadi? Lupa. News ever. Bagus nggak? Ya. Nah, kalau kita menggunakan tema-tema yang seperti ini harus banyak yang diedit ya, yang dirubah. Ya, contohnya ini apa namanya? Ini kan masih putihan. Padahal di sini ada ini ya. Ini bisa kita atur dari mana ya? Biasanya ini ada news ever info header ya. Ada headernya nih ya. Kita bisa merubah headernya, dan menu ini tidak sepenuhnya ada ya di semua theme. Header image misalnya, di sini mau dikasih apa gambarnya ya. Ini kalau di disable image ininya ya, dan seterusnya ya. Ini sih menyesuaikan aja. Kita bisa menambahkan image ya, seperti itu. Jadi bisa dirubah-rubah ya. Kalau mau ganti lagi gimana Pak? Nah, misalnya kita ganti ya, pakai news app. Pilih aja, tinggal diaktifkan ya. Kalau belum ya diinstal dulu. Kalau sudah ada tinggal diaktifkan. Langsung kita berubah, kita refresh lagi nih. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini artikel-artikel yang tadi sudah saya buat di blog saya ya. Ada 6 artikel, termasuk tadi page yang tentang kami muncul di sini. Oke. Nah, ini temanya news up ya, news up seperti ini. Oke, baik. Itu tadi di themes ya. Jadi kita sudah bahas post, page, dan theme. Nanti menu selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Baik, itu dulu ya untuk video kali ini. Kita membahas post, page, dan themes ya. Nah, tugas buat Anda yang pertama buat post minimal 5 ya. Untuk 5 artikel ini boleh copy paste seperti yang tadi saya tutorialkan, ataupun boleh menulis sendiri. Yang penting lengkap. Ada kategorinya, ada tagnya, dan ada fitur image-nya. Kemudian buat salah satu page ya, yaitu about us ya, boleh, atau tentang kami. Yang berikutnya silahkan pilih theme ya, theme yang bagus. Untuk saat ini bebas dulu ya, Anda bisa menggunakan theme, boleh sama dengan saya, yaitu news app ya, news up ya, bukan news app, news up, ataupun yang lainnya ya. Untuk tema tulisan juga bebas ya,
Bebas disesuaikan dengan minat Anda. Itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.